Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari ini bersama Bu Heni pada pembelajaran tematik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang materi tema kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran 5, tentu saja di kelas 3. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang menceritakan isi dan pesan dalam dongeng. Di sini ada dongeng yang berjudul Tidak Paham dengan Diri Sendiri. Intan adalah seekor kerang mutiara yang sangat periang. Intan tinggal di lautan. Suatu hari, seekor ubur-ubur berenang tidak jauh darinya. Ubur-ubur itu berenang dengan anggun. Tentakelnya terlihat sangat menakjubkan. Andai aku seekor ubur-ubur, pasti semua akan menyukaiku karena keanggunanku. Aku juga akan sama cantiknya dengan ubur-ubur itu. Sayang, tubuhku tidak selembut dan sekenyal ubur-ubur, keluh Intan. Intan bergerak perlahan meninggalkan ubur-ubur. Tak lama kemudian, seekor pari melewatinya. Hai Intan, sapa ikan pari. Intan menarik nafas dalam-dalam. Barangkali akan lebih menyenangkan jika aku seekor ikan pari. Aku bisa dengan bebas mengarungi lautan. Bosan juga terus-menerus bergerak perlahan di dasar laut ini. Keluh Intan lagi. Intan mengatupkan tubuhnya. Intan merasa ia adalah binatang yang paling buruk. Apalagi, kemampuan berenangnya juga buruk. Suatu hari, diadakan sebuah pesta bawah laut. Semua hewan laut berlomba-lomba membuat diri mereka cantik. Intan pun begitu. Intan hanya memiliki mutiara-mutiara yang dihasilkannya. Intan merangkai mutiara menjadi kalung, lalu memakainya. Ketika sampai di tempat pesta, semua hewan berjejak kagum kepadanya. Rupanya, mereka suka dengan mutiara yang dihasilkan Intan. Anehnya, Intan tidak pernah menyadari bahwa mutiaranya memang sangat indah dan berkilauan. Selama ini, Intan tidak pernah memedulikan mutiara itu. Bahkan, tidak jarang mutiara itu hanya Intan gunakan untuk bermain. Intan baru menyadari bahwa menghasilkan mutiara adalah kemampuannya. Ubur-ubur, ikan pari, bahkan hewan lain pun tidak bisa menghasilkan mutiara. Tuhan, terima kasih Engkau menjadikan aku seekor kerang mutiara. Engkau telah menciptakanku dengan sangat baik. Maafkan aku yang sering mengeluh. Aku bersyukur atas kemampuan yang Engkau berikan. Ucap Intan sembari menyesal. Nah, itu tadi adalah dongeng yang berjudul Tidak Paham dengan Diri Sendiri. Nah, apa sih isi dan pesan dari dongeng yang telah Ibu baca tadi? Ya, benar sekali. Dongeng Tidak Paham dengan Diri Sendiri menceritakan tentang Intan yang tidak memahami kemampuan yang dimilikinya, sehingga seringkali membandingkan dirinya dengan yang lain. Akhirnya, Intan memahami kemampuannya dan bersyukur kepada Tuhan, karena telah menganugerahkan kemampuan menghasilkan mutiara. Jadi, dari dongeng di atas, pesan yang dapat kita ambil adalah kita harus mensyukuri anugerah yang telah diberikan Tuhan. Karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan selalu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Paham ya? Jadi kalian harus
mensyukuri kemampuan yang kalian miliki. Nah, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia tadi berbeda-beda, sama dengan sifat yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, sekarang kalian akan menuliskan keberagaman sifat ini yang berbeda-beda. Nah, apa sih sifat? Nah, sifat itu adalah keadaan yang terlihat oleh orang lain. Di sini ada beberapa sifat baik yang harus kalian miliki dan harus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada ramah. Ramah itu apa? Ramah itu berarti kalian bersikap baik dan suka bergaul dengan orang lain. Contohnya, apabila kalian bertemu dengan orang lain, kalian senyum dan menyapanya. Lalu teliti. Teliti itu artinya cermat dan seksama. Jadi kalian mengerjakan sesuatu dengan cermat, dengan hati-hati. Lalu ada yang ketiga, sifat pemaaf. Pemaaf ini mudah memaafkan. Jadi contohnya, kalau temannya berbuat salah, lalu temannya meminta maaf, kalian harus memaafkan. Sifat yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana adalah pandai dan hati-hati. Jadi ketika kalian ingin membuat keputusan, kalian harus bijaksana. Sifat selanjutnya adalah dermawan, yaitu suka bersedekah dan beramal. Jadi ketika kalian mempunyai rezeki lebih, itu kalian harus bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Atau contoh lain, kalau kalian di sekolah mempunyai makanan, lalu temannya ada yang tidak membawa makanan, kalian bisa berbagi dengan temannya. Sifat selanjutnya adalah jujur, yaitu berkata apa adanya. Jadi, kalian tidak boleh berbohong apabila berbicara dengan orang lain. Selanjutnya ada sabar. Sabar itu tidak mudah emosi. Jadi ketika kalian ada masalah, kalian harus dihadapi dengan penuh kesabaran, tidak boleh marah-marah. Sifat selanjutnya adalah sopan, yaitu hormat dan beretika. Contohnya, ketika bertemu dengan bapak ibu guru atau orang tua, nah kalian harus bersikap hormat dan berbicara dengan bahasa yang halus. Tidak boleh membentak kalau berbicara. Selanjutnya ada sifat tanggung jawab, yaitu penuh kesadaran dan sungguh-sungguh. Nah, contohnya, ketika diberikan tugas oleh ibu guru atau pak guru untuk dikerjakan, kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, yaitu penuh dengan kesadaran. Selanjutnya ada sikap peduli. Nah, sikap peduli itu suka memperhatikan. Maksudnya bagaimana, Bu? Sikap peduli ini maksudnya kita suka memperhatikan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita, kita peduli, kita memperhatikannya dengan cara membantunya. Dan sekian penjelasan tentang pembelajaran tematik dengan muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Kita lanjutkan ke pembelajaran matematika melalui pembelajaran Google Meet ya. Oke, semangat belajar. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.